Namo Buddhaya. Salam jumpa kembali pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dan umat Dharma yang berbahagia. Bersama saya Pipin Wiana dalam Mimbar Agama Buddha Lentera Dharma. Bersama saya hari ini telah hadir Ibu Sisiliako. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Baik. Semoga sehat juga. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah kebajikan dalam Buddhisme. Iya. Mungkin sebelum kita mulai sharing kita pada hari ini, ada baiknya kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Satihontu. Guru Agung kita, Sang Buddha, mengajarkan bahwa inti dari ajaran Sang Buddha adalah tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha, mengembangkan kebajikan. Salah satu poin utama di sini adalah mengembangkan kebajikan. Lalu apa yang dimaksud dengan perbuatan baik atau kebajikan dalam agama Buddha? Iya, Bu Biping. Jadi memang betul ketiga syair tadi yang disebutkan itu adalah ajaran para Buddha. Jadi setiap para Buddha yang muncul itu akan selalu mengulang ketiga syair ini. Nah, mungkin di sini kita akan berdiskusi sendiri mengenai apa sih yang dimaksud kebajikan dalam Buddhisme, gitu kan? Nah, kebajikan ini sendiri sebenarnya ada 3 pengertian. Jadi dengan kebajikan sebenarnya itu dia membersihkan batin si pelaku sendiri. Karena pada saat kita melakukan suatu perbuatan bajik, pada saat itu tidak akan mungkin batin dari si pelaku akan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bajik. Jadi hal yang bajik dan tidak bajik tidak akan pernah muncul secara bersamaan. Itulah makanya dikatakan bahwa kebajikan itu dia memurnikan batin dari si pelakunya. Kemudian yang kedua, itu kebajikan itu dia memiliki kecenderungan agar si pelaku ini terus melakukan kebajikan yang lebih besar lagi. Jadi biasanya kalau kita berdana, kita biasanya akan mengulangi perbuatan bajik itu dan biasanya akan lebih besar lagi. Dan pada akhirnya dia akan cenderung mendorong kita itu menjadi watak atau kebiasaan kita. Sehingga biasanya orang kalau yang sering berdana, dia akan menjadi orang yang murah hati. Karakternya terbentuk, menjadi karakternya terbentuk, betul. Nah, kemudian yang ketiga, itu kebajikan juga dia kecenderungannya akan membuat si pelaku itu terlahir menjadi memiliki kelahiran yang luhur, atau bahkan bisa aja mereka terlahir di alam yang lebih baik lagi. Nah, mungkin yang harus dibedakan, kita sebagai Buddhisme harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan kebajikan, apa yang dimaksud dengan parami, ya. Jadi biasanya kalau kebajikan itu dia hanya akan berbuah di dalam samsara. Ya, sementara kalau misalnya kita berbuat mengumpulkan parami, gitu kan, itu parami akan membawa kita untuk mengakhiri samsara. Makanya sebagai umat Buddha kita harus terampil untuk mengubah kebajikan kita ini, perbuatan baik yang kita lakukan itu agar menjadi parami. Sehingga parami ini nantinya yang akan mendukung kita, sehingga kita itu bisa mencapai pembebasan akhir yang akan menjadi tujuan umat Buddha, yaitu pencapaian nibbana. Iya. Berarti kebajikan dan parami itu 2 hal yang berbeda, ya? Ya. Parami dia membutuhkan kebajikan. Parami membutuhkan betul. kebajikan. Tapi kebajikan kalau dia tidak diaspirasikan untuk mencapai pembebasan nibbana, atau dia hanya diaspirasikan untuk mencapai hal-hal yang bersifat duniawi seperti terlahir di alam bahagia atau memperoleh kelahiran yang luhur, sifat-sifat yang duniawi, dia tetap berbuah menghasilkan karma baik, kebahagiaan untuk si pelaku, tapi tidak membawa pembebasan dari samsara. Nah, tapi kebajikan yang kita aspirasikan
agar kebajikan ini bisa mendukung pembebasan kita mencapai nibbana, itu dia akan menjadi parami. Nah, parami ini nanti yang akan berfungsi dan mendukung kita sehingga kita bisa mencapai nibbana. Dan itu adalah tujuan dari umat Buddha. Jadi kita harus terampil dalam berbuat kebajikan, Ibu Pipi. Betul sekali. Ya. Terus perbuatan-perbuatan baik apakah yang dapat kita lakukan untuk mengumpulkan kebajikan ini? Ya. Dalam Buddhisme kita ada 10 perbuatan bajik. Jadi kita kenal dengan dasa, punya, kriya, watu. Jadi dasa itu adalah 10, punya itu adalah kebajikan, kriya itu perbuatan, kemudian watu itu dasa. Jadi 10 landasan, 10 dasar perbuatan bajik. Nah, yang pertama itu kebajikan adalah kita kenal dengan dana, ya. Jadi umat Buddhis pasti sudah familiar dengan istilah dana, karena dana itu adalah memberi, ya. Nah, dana ini menurut golongan pasangan 3, karena kalau kita bicara tentang dana sendiri itu penjelasannya cukup panjang, Bu Piping. Itu bisa jadi satu sesi sendiri tentang dana. Nah, dana itu bisa kita kategorikan kalau menurut kelompok 3, pasangan kelompok 3 itu ada hina dana. Jadi hina dana ini kalau kita melakukan dana atau pemberian dengan tujuan itu mendapatkan popularitas. Nah, itu dikategorikan dia memberikan hasil, tapi karena aspirasinya atau tujuan dari perbuatan bajik ini adalah untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi untuk diri sendiri, jadi dia inferior, ya, lebih inferior. Kemudian yang kedua itu majima dana. Jadi majima dana ini contohnya dia melakukan perbuatan bajik untuk dengan tujuan mendapatkan kelahiran di alam yang lebih baik. Dan yang ketiga inilah yang disebut parami, ya, karena dia kita sebut panita dana. Jadi kita memberi dengan tujuan itu kita melatih batin kita agar terbebas dari keserakahan. Dengan tujuan kita beraspirasi ini menuntun kita sehingga kita bisa mencapai nibbana atau pembebasan. Nah, wanita dana inilah itu bisa membentuk yang namanya parami itu. Ya, jadi dalam dana juga yang harus kita perhatikan adalah pada saat kita sebelum berdana, ya, jadi pikiran kita, cetana kita, kehendak kita memang harus kita aspirasikan untuk hal yang mulia. Kemudian harus berbahagia juga dalam melakukan perbuatan bajik itu. Kemudian pada saat kita melakukan perbuatan bajik itu juga kita harus mempertahankan pikiran-pikiran yang bajik tadi. Dan setelah melakukan perbuatan bajik itu juga pikiran kita harus tetap bahagia dan harus luhur, ya, tujuannya. Jangan menyesal, karena kalau kita setelah berdana dan kita menyesal, dana itu tetap akan membuahkan hasilnya, tapi hasilnya jadi inferior, ya, jadi berkurang. Jadi semuanya harus dijaga. Betul. Pikiran, perkataan, perbuatan. Nah, itu masuk ke yang nomor 2, yaitu sila atau moralitas. Jadi kita tahu kalau sila atau moralitas ini harus kita latih, ya. Nah, dalam Buddhisme sendiri sila itu bisa dilatih melalui 2 cara. Yang pertama itu dengan pengendalian atau kita sebut dengan samwara, dan ada melalui pantangan atau wirati. Biasanya kita sebagai umat awam kita kenal sekali dengan Pancasila Buddhis, ya. Ya, itu kita melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, dalam sila sendiri itu sama, itu ada 3 tingkatan. Jadi ada hina sila, sila kecil, ya. Itu biasanya sebagai umat awam kita jalankan Pancasila Buddhis, atau kita jalankan atas sila, 8 sila pada hari uposatha. Nah, ada juga majjhima sila atau menengah. Itu biasanya adalah sila untuk para samanera atau samaneri. Nah, para samanera atau samaneri mereka menjalankan 10 sila. Nah, panita sila atau sila yang lebih tinggi lagi, ini adalah sila dari para biku dan para bikuni. Seperti kita tahu, para biku ada 227 sila, dan untuk bikuni ada 311 sila, ya. Jadi jauh sekali, ya. Banyak sekali umat dibandingkan Buddha, umat awam 5 5 sila, para biku 227 sila. Ya, itu yang harus kita latih, ya.
Karena manfaat sila ini dia juga membantu untuk kita mengurangi kekotoran batin yang sifatnya kasar. Ya, melalui ucapan atau perbuatan itu tampak. Jadi, kalau kita punya sila, itu kita menjaga ucapan kita. Jadi, ucapan yang baik itu kita tidak memfitnah, tidak berbohong, tidak berucap kasar. Terus kita juga menghindari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat seperti gosip, ya gitu. Nah, kemudian untuk perbuatan juga dalam sila kita menghindari hal-hal seperti pembunuhan makhluk hidup, pencurian, perbuatan susila ya, asusila, dan yang terakhir itu kita berpenghidupan yang benar. Nah, dalam Buddhisme sendiri itu penghidupan yang benar itu kalau berdagang kita itu sebaiknya menghindari perdagangan dari makhluk hidup atau daging yang berasal dari penganiayaan makhluk hidup yang lain. Terus kita menghindari berdagang senjata yang bisa membahayakan ya banyak makhluk, kemudian juga racun dan juga minum-minuman keras. Ya, minum-minuman alkohol karena itu bisa melemahkan kesadaran sehingga kalau kesadaran para makhluk itu lemah biasanya mereka akan sangat mudah untuk melanggar sila-sila yang lain gitu. Dan juga kita sebaiknya dalam berpenghidupan ya itu menghindari juga penghidupan yang mengandung penipuan, ketidaksetiaan ya atau penujuman seperti itu dan juga menghindari bunga yang tinggi ya itu juga ya lintah darat ya seperti itu kan kalau di masa yang lalu mungkin sampai sekarang pun masih ada ya. Jadi hidup dengan cara berpenghasilan dengan memberi bunga yang tinggi kepada orang lain seperti itu. Nah itu adalah sila ya dengan sila kalau kita bisa mempraktekkan sila hidup kita biasa lebih tenang lebih bahagia. Dan sila ini itu juga sangat mendukung praktek di tahap selanjutnya yaitu samadhi. Ya, jadi kebajikan yang ketiga itu adalah samadhi atau pengembangan batin. Nah, kalau samadhi sendiri itu ada dua ya. Samadhi biasa kita kenal juga dengan latihan konsentrasi. Nah, apakah sama dengan meditasi semacam itu? Ya, sama. Salah satunya meditasi. Ya. Karena kalau kita bicara bawana ya, yang ketiga ini adalah bawana pengembangan batin, salah satunya meditasi. Nah, meditasi itu sendiri kalau dalam Buddhisme kita kenal ada dua ya, samatha bawana dan vipassana bawana. Samatha bawana kita berlatih dengan 40 objek meditasi. Salah satunya yang paling sering kita latih itu anapanasati, pernafasan ya. Paling sering ya. Nah, untuk vipassana objeknya ada dua, nama dan rupa. Nama, batin, dan jasmani. Jadi kalau dalam meditasi vipassana memang kita berlatih meditasi untuk melihat nama dan rupa ini, tapi kita melihat 3 karakteristik dari mereka. Karakteristiknya tilakana berupa anicca, dukkha, dan anatta. Kita akan melihat bahwa nama rupa ini sebenarnya tidak kekal, ya, anicca, juga dukkha, ya, penyebab dukkha, gitu kan, asal mula dukkha, kita lihat di situ, kemudian anatta, tanpa inti. Nah, nanti kalau kita belajar vipassana, kita akan mempelajari, melihat, menganalisa 3 karakteristik dari nama rupa ini. Ya, itu bawana. Nah, yang keempat, kebajikan itu adalah apacayana. Ya, apacayana itu kita itu menghormat orang-orang yang memang layak untuk kita hormati, seperti orang tua, guru, orang-orang yang lebih tua dari kita, saudara tua, gitu kan. Nah, apacayana ini fungsinya memang untuk mengurangi kesombongan ya. Jadi kita itu harus rendah hati, selalu menghormat kepada orang lain. Itu juga merupakan salah satu bentuk kebajikan. Merupakan salah satu perbuatan baik. Betul. Ya, dan dalam etika masyarakat sekarang juga ini
kalau kita lihat mulai memudar ya. Iya. Padahal ini salah satu bentuk kebajikan ya yang harus kita sering praktekkan Iya. dalam keseharian. Nah, kebajikan yang kelima itu adalah weya waca atau pelayanan. Jadi pelayanan ini banyak ya. Kalau kita lihat banyak sekali ya yayasan-yayasan sosial yang memberikan pelayanan kepada orang-orang yang tidak mampu, salah satunya. Segala jenis pelayanan itu kategori weya waca. Seperti para kapia, bante itu kan melayani para biku sangha, ya kan itu juga termasuk perbuatan dari weya waca pelayanan. Mungkin kita juga di rumah kan kita melayani orang tua kita, melayani suami, anak, itu juga kebajikan weya waca ini, ya pelayanan. Nah, kemudian kebajikan yang keenam itu pati dana, ya pelimpahan jasa. Nah, ini adalah salah satu ciri khas Buddhisme juga ya, karena kita sering sekali, setiap kita melakukan suatu perbuatan bajik, biasanya kita selalu tutup dengan yang namanya pati dana atau pelimpahan jasa. Ya. Nah, pati itu sendiri artinya sesuatu yang telah didapat. Dana itu adalah pemberian. Jadi maksudnya pati dana, kita tuh sebelum kita melimpahkan, kita tuh harus punya jasa kebajikan terlebih dahulu. Setelah kita punya jasa kebajikan, kemudian jasa inilah yang akan kita limpahkan untuk para leluhur kita, kepada makhluk lain yang membutuhkan. Ya. Apakah pelimpahan jasa ini bisa dilakukan buat diri kita sendiri juga? Pelimpahan jasa kita biasanya lakukan untuk orang lain. Makhluk lain, makhluk lain. Jadi biasanya makhluk peta gitu kan. Tapi tidak semua jenis makhluk peta juga mereka bisa menerima pelimpahan jasa ini ya. Peta itu biasanya para hantu ya. Itu hanya para datu pak jiwika peta. Jadi hanya mereka yang bisa menerima pelimpahan jasa yang dilakukan oleh sanak keluarganya. Gitu. Tapi Dewa Saka pernah ya memohon kepada Sang Buddha juga setelah Dhamma Desana, biasanya dana dhamma itu adalah dana yang tertinggi ya, karena pemberian dhamma itu adalah yang terbaik. Nah, para Dewa Saka pernah memohon kepada Sang Buddha agar setiap para biku setelah selesai melakukan Dhamma Desana gitu kan, agar melimpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa, sehingga para dewa juga bisa ikut turut berbahagia dengan jasa kebajikan yang telah dilakukan. Jadi manusia bisa melakukan pelimpahan jasa kepada para dewa? Ya, bisa. Dan biasanya kita sebagai manusia itu pada saat kita melimpahkan jasa, jasa kita tidak berkurang. Dan bahkan kita melakukan perbuatan bajik yang baru lagi gitu kan, dengan pati dana ini gitu. Nah, ada suatu cerita juga, ini cerita di salah satu desa namanya Pataligama. Jadi di desa ini itu disenangi oleh para dewa. Banyak para dewa senang. Kenapa? Karena penduduk di sana sering melakukan pelimpahan jasa. Jadi karena mereka sering melakukan perbuatan bajik dan habis melakukan perbuatan bajik itu, mereka melimpahkan jasa ini kepada para dewa. Sehingga para dewa senang berada di sana, dan mereka cenderung melindungi ya. Kalau misalnya para dewa itu senang dengan manusia gitu kan, dia cenderung akan melindungi manusia tersebut gitu. Nah, setelah pati dana, kebajikan yang berikutnya itu adalah patanumodana, atau ikut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, biasanya kita kenal dengan istilah bermudita cita. Nah, tadi para makhluk peta yang ada di para datu Pak Jiwino peta itu, mereka harus bisa berpatamudana ini, supaya mereka sebenarnya pada saat dia ikut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh sanak saudaranya, di situ dia melakukan kebajikan pada saat itu. Nah, itulah yang mengkondisikan sehingga kita sering mendengar cerita pada saat dilakukan pelimpahan jasa, akhirnya makhluk-makhluk tersebut terlahir di alam yang lebih baik. Ya, karena sebenarnya
pada saat itu mereka sendiri yang melakukan kebajikan itu dengan cara berfatamudana ini. Ya, dia ikut berbahagia karena melihat saudara-saudaranya, sanak keluarganya itu melakukan perbuatan bajik untuk dia. Karena perbuatan bajik itu dan dia bahagia, ini yang mengkondisikan sehingga dia ikut senang, bahagia, dan itu adalah perbuatan bajik, dan inilah yang mengkondisikan sehingga dia bisa terlahir di alam yang lebih baik. Itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kebajikan berikutnya itu adalah ini ya, kebajikan berikutnya itu setelah sila, wewaca, patidana, dhamma sawana ya. Ini juga penting ya, karena kita sebagai umat Buddha, kita harus memahami dhamma itu seperti apa. Kita harus rajin belajar ya, membaca kitab suci, atau kita sering mendengarkan ceramah dari para guru, para bante. Kemudian juga kita sering berdiskusi tentang dhamma, sehingga pemahaman dhamma kita juga akan semakin berkembang. Dan kita juga jangan lupa mempraktekkan ya. Jadi kita mempelajari teorinya, kemudian kita juga harus terus mempraktekkan ya. Nah, kemudian yang ke-9 itu dhamma desana ya. Kita membagikan dhamma kepada orang lain. Jadi dhamma desana ini contohnya juga dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa nasehatin anak kita, itu termasuk dhamma desana itu ya. Ya, kemudian kita juga ngajarin hal-hal yang baik ya, ngajarin hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk misalnya hal-hal yang kecil ya sebenarnya ya, seperti misalnya jangan membuang sampah, itu pun termasuk kita memberikan dhamma desana buat mereka gitu. Jadi nggak harus juga kita memberikan ceramah dhamma, kita berada di depan gitu kan, terus kita memberikan ceramah yang panjang, nggak harus seperti itu sih. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bisa ya, karena dhamma itu sangat universal sebenarnya ya. Betul. Jadi kita bisa saja pada saat kita bertemu teman kita memberi nasihat, misalnya kamu jangan sering berbohong, misalnya kan. Karena berbohong ini tidak baik, nanti kalau misalnya kamu ketahuan, gitu kan, itu akan menyusahkan dirimu. Nah, itu juga termasuk salah satu dari kebajikan ini. Karena kita mengajarkan dia agar dia bisa berada di jalan dhamma, jalan yang sesuai dengan dhamma. Ya. Padahal sebenarnya simpel ya. Iya. Hanya mengingatkan hal-hal kecil, tapi itu termasuk dari 10 kebajikan ini. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya, itu adalah diti uju kama. Jadi di sini diti itu artinya pandangan, uju itu lurus, karma itu perbuatan. Jadi diti uju kama itu artinya adalah perbuatan yang meluruskan pandangan seseorang. Ya, contohnya pandangan salah itu ya kita biasanya kalau bertemu dengan keluarga kita, ada juga kan yang tidak mempercayai hukum karma ya. Nah, itu juga kita bisa memberikan pengertian, meluruskan pandangan mereka atau diri kita sendiri. Kadang kita sendiri juga ternyata punya pandangan yang belum benar. Nah, karena kita belajar, akhirnya kita juga berusaha untuk meluruskan pandangan-pandangan salah yang kita miliki. Itu, Bu Piping. Jadi, semua kebajikan yang ada itu bisa dikategorikan ke dalam 10 jenis ini sebenarnya. 10 jenis perbuatan bajik ini. Inilah yang akan menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih baik sebenarnya. Betul. Ya. Iya. Tentunya kalau kita praktekkan ya Bu Piping. Mungkin ada closing statement dari Ibu Cecilia? Ya. Perbuatan bajik ini memang harus sering kita praktekkan dimanapun, kapanpun. Kita sebagai umat Buddhis harus senantiasa terus berlatih ya, menyempurnakan kebajikan-kebajikan kita ini. Tapi tentunya kita harus terampil juga sebagai umat Buddhis, agar kebajikan kita ini bukan sekedar kebajikan biasa saja, tapi kita juga harus bisa menjadikan kebajikan ini sebagai parami yang nantinya akan mendukung kita sehingga kita bisa berlatih dan mencapai nibbana atau pembebasan akhir.
Mungkin itu saja Bu Piping, diskusi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas sharingnya pada hari ini, Ibu Cecilia. Semoga dapat memberikan manfaat, dapat memberikan kebahagiaan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi semua makhluk. Akhir kata, Sabe Sata Bawatu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu.